Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Mapilawang dengan NIM 2204045020046 dari kelas BK 5B dari jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Program Studi Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Jadi, pada kesempatan kali ini dan tujuannya dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah BK Pendekatan Agama. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa ayat yang ada hubungannya tentang BK keluarga, khususnya materi romantisasi pernikahan. Baik, langsung saja ke ayat yang pertama dalam surat An-Nisa ayat 4 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa antum nisa'a dukatinna nihlal fa'in tibna lakum an syai'in minhu nafsan fakaluhu hani'am mari'a, yang artinya mahar kepada wanita, berikanlah mahar kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mahar itu, dengan senang hati terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati. Nah, ayat ini mengandung makna yang kuat terkait konsep pernikahan dalam Islam, khususnya dalam konteks romantisasi pernikahan. Mahar atau mas kawin yang disebut dalam ayat ini itu bukan hanya bentuk transaksi, tetapi kewajiban materi juga, tetapi simbol kasih sayang, penghormatan dan tanggung jawab dari seorang suami kepada istrinya. Dalam romantisasi pernikahan, tindakan memberikan mahar ini bisa dipandang sebagai awal dari hubungan yang dilandasi cinta dan keikhlasan. Nah, mahar ini merupakan bentuk ungkapan bahwa suami menghargai istrinya sebagai pasangan hidup, serta mencerminkan penghormatan terhadap hak-hak istri dalam pernikahan. Hal ini mendukung konsep bahwa pernikahan dalam Islam bukan hanya sekedar ikatan fisik atau formalitas, tetapi juga dibangun atas dasar cinta, kasih sayang, dan saling menghormati. Nah, dalam perspektif romantisasi, mahar juga melambangkan kesediaan seorang suami untuk berkomitmen, bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan nyata. Ini memperkuat pandangan bahwa romantisasi pernikahan dalam Islam tidak hanya terbatas pada perasaan cinta, tetapi juga pada tanggung jawab dan kesetiaan yang saling dipenuhi antara suami istri yang dimulai dengan pemberian mahar secara penuh kerelaan. Nah, adapun ayat yang kedua yang berhubungan tentang romantisasi pernikahan, yaitu dalam surat At-Tarim ayat 6 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhallazina amanu ku anfusakum wa ahlikum narau wa kuduhan nahsu wal hijaratu alaiha malaikatan kiladun syahidadul la ya sunalaha ma ammaratum wa yaf alunna ma yu'marun, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat
yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah tetapi apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Nah, ayat ini memiliki kaitan yang mendalam dengan konsep romantisasi pernikahan, terutama dalam hal tanggung jawab spiritual yang ada dalam sebuah rumah tangga. Nah, romantisasi pernikahan dalam Islam tidak hanya berbicara tentang aspek cinta, tetapi kasih sayang yang penuh kehangatan, tetapi juga tentang komitmen untuk menjaga pasangan dan keluarga dalam bingkai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pernikahan dalam Islam adalah wadah untuk membangun keluarga yang tidak hanya harmonis secara emosional, tetapi juga bertanggung jawab dalam menjaga keimanan dan menjauhkan diri dari hal-hal yang dapat menjurus kepada dosa. Nah, ayat ini menggarisbawahi kewajiban suami dan istri untuk saling melindungi dalam hal spiritual dengan tujuan akhir menjaga diri dan keluarga dari api neraka. Cinta dalam pernikahan Islam melibatkan dukungan bersama dalam kebaikan dan ibadah, bukan hanya sekadar kebahagiaan duniawi. Nah, dalam konteks romantisasi ini menunjukkan bahwa cinta sejati dalam pernikahan tidak hanya berupa perasaan cinta, tetapi tanggung jawab untuk mengarahkan pasangan dan keluarga ke jalan yang benar. Nah, romantisasi pernikahan dalam perspektif Islam adalah tentang menciptakan rumah tangga yang penuh dengan kasih sayang sekaligus ketaatan kepada Allah yang pada akhirnya membawa ketenangan dunia dan keselamatan akhirat. Nah, adapun ayat yang kedua yang saya ambil yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 223 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, nisa'ukum harsul lakum fatu hars sakum anna syitum wa kadimu liyan pusikum wata kullaha walamu annakum mullaku wa basyiril mu'minin, yang artinya istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladang itu, bercampurlah dengan benar dan wajar, kapan dan bagaimana yang kamu sukai, utamakanlah hal yang terbaik untuk dirimu, bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menghadap kepadanya. Nah, sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang mukmin. Ayat ini memiliki hubungan erat dengan romantisasi pernikahan, khususnya dalam pemahaman tentang hubungan suami istri yang penuh kehormatan dan kasih sayang. Ayat ini menggunakan perumpamaan istri sebagai ladang bagi suami yang menunjukkan bahwa hubungan pernikahan terutama dalam aspek fisik harus dipengaruhi dengan rasa hormat, cinta dan tanggung jawab. Suami diingatkan bahwa ia bebas menikmati kebersamaan dengan istrinya, namun dengan catatan untuk melakukannya dengan cara yang baik, lembut, dan penuh penghormatan terhadap perasaan istrinya. Nah, dalam konteks
romantisasi. Ayat ini menekankan bahwa hubungan suami istri bukan hanya sebatas pemenuhan kebutuhan fisik, tetapi harus didasari oleh cinta yang mendalam, kasih sayang, dan sikap saling menjaga satu sama lain. Nah, Islam mengajarkan kita bahwa hubungan fisik dalam pernikahan adalah bagian yang alami, namun harus dijalani dengan penuh kesadaran, memperhatikan kebahagiaan dan kesejahteraan pasangan, bukan sekedar pemenuhan nafsu. Dan ayat ini juga mengingatkan tentang tanggung jawab spiritual dalam hubungan suami istri, di mana suami dan istri harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam semua aspek kehidupan mereka, termasuk dalam hubungan intim. Ini memperkuat konsep bahwa romantisasi pernikahan dalam Islam meliputi harmoni fisik dan emosional yang dibingkai dalam kesadaran akan tanggung jawab spiritual. Dengan demikian, pernikahan yang romantis ini dalam Islam adalah pernikahan yang memadukan cinta, rasa hormat, dan pengabdian kepada Allah, sehingga menciptakan hubungan yang harmonis di dunia dan membawa kebaikan di akhirat. Nah, mungkin itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.